warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Yang sudah masuk? April, kenapa? Sakit? Nggak tahu. Baik, setelah istirahat, pastinya anak-anak sudah sholat, sudah jajan, pastinya lebih semangat lagi ya, sudah fresh, tidak ngantuk-ngantuk lagi. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, silakan anak-anak bisa mengeluarkan buku IPAS-nya, dibuka halaman 197, bab terakhir ya. Bab terakhir sebelum nantinya anak-anak ulangan tengah semester. Pengaruh bentang alam terhadap keberadaan budaya di Indonesia. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, mengapa masyarakat yang tinggal di dataran tinggi cenderung memiliki mata pencaharian atau pekerjaan yang berbeda dari mereka yang tinggal di dataran rendah atau pesisir pantai? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, kenapa pekerjaan masyarakat di pesisir pantai dan di pesisir dataran tinggi itu berbeda? Karena terpengaruhnya dengan bentang alam. Apa sih bentang alam itu? Nah, bentang alam bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi yang terhampar luas, baik berupa daratan maupun perairan. Nah, jadinya bentang alam ini merupakan bumi yang terhampar atau terbagi menjadi beberapa daratan ya, ada daratan maupun perairan. Nah, bentang alam disebut juga kenampakan alam. Bentang alam dapat berasal dari peristiwa alam, namun ada pula yang merupakan hasil buatan manusia. Nah, contohnya berasal dari peristiwa alam itu yaitu seperti gunung meletus, bencana banjir, ataupun ya tsunami. Kalau yang buatan alam apa? Contohnya tambang emas, tambang timah, terusan pembuatan waduk itu kan dari buatan manusia, bukan dari alam. Bentang alam itu dipengaruhi dari gerakan lempeng bumi, erosi ataupun pelapukan. Nah, ini biasanya itu di daerah pesisir pantai ya, erosi. Kalau gerakan lempeng bumi ini biasanya di dataran tinggi atau pergeseran kerak bumi. Nah, selanjutnya aktivitas gunung berapi. Nah, kabar baiknya kita tinggal jauh dari gunung yang berapi atau gunung yang masih aktif. Jadinya walaupun gunung aktif, kita tidak terdampak apapun. Mungkin terdampaknya ya cuma ada kabut atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya cuaca dan iklim itu pasti berbeda-beda di antara bulan ke bulan, dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, bulan itu ada berapa sih? 12. Kalau hari? 7. Kalau tahun? Banyak. Nah, selanjutnya bencana alam. Bencana alam itu apa saja contohnya? Ya, tsunami, gempa, banjir, terus gempa bumi, tanah longsor, sudah.
gerakan lempeng bumi yaitu aktivitas di dalam perut bumi. Nah, bumi biasanya datar. Ayo, bumi bentuknya apa bumi? Bulat. Kalau kendi, buminya atau bulannya atau mataharinya yang berputar? Kan kalau matahari ini matahari. Nah, matahari ini bulan. Matahari. Kalau ini bumi. Ya, ini kan semisal saja. Kalau terjadinya perubahan hari dari siang ke malam, itu yang berputar bukan buminya, akan tetapi matahari dan bulan berputar mengelilingi bumi. Nah, sebagian besar di Indonesia ada daerah yang mana siang itu lebih lama dan malamnya lebih pendek, dan sebaliknya ada yang malamnya itu panjang dan siangnya itu pendek. Itu di daerah tertentu yang mana tidak terkena sinar matahari dan bulan. Nah, kita kembali ke materi. Dalam bumi terdapat lempeng-lempeng bumi yang dapat bergerak dengan cepat. Nah, jadi isi bumi itu ada banyak sekali. Ada manusia, ada hewan, tumbuhan. Ya. Terus yang dapat sampah pada tempatnya. Yang benar. Ini apa contohnya? Ayo ditengok kanan kirinya sampahnya. Ayo buang yuk. Kita peduli dengan diri sendiri dan alam. Tidak usah ini siapa, ini sampahnya siapa. Kalau lihat sampah harus dibuang ke tempat sampah. Masih dipakai apa enggak? Kalau enggak terpakai dibuang. Ya. Ya, kalau sudah. Selanjutnya yang ketiga, bentang alam dipengaruhi oleh cuaca dan yang berbeda. Nah, itu yang kering menyebabkan terjadinya gurun atau pasir ya. Nah, biasanya disebut kalau cuaca panas disebut apa? Kemarau atau hujan? Kemarau. Nah, iklim tropis dan lembab mendukung pertumbuhan hutan yang lebat. Seperti Indonesia yang kaya akan hutan karena pengaruh iklim tropisnya. Yang keempat, bentang alam dipengaruhi dengan apa? Aktivitas gunung berapi. Nah, gunung berapi itu ini. Di sini ada batu-batuan. Di sini, nah ini kalau meletus nanti akan berbentuk bentang alam. Selanjutnya, nah ini bencana alam yang ada di Indonesia. Yang pertama ini apa? Yang kedua, tsunami. Terus yang ketiga apa ini? Longsor. Yang keempat, tsunami. Ya, tsunaminya apa? Banjir bandang. Ini biasanya terjadi di mana? Gempa bumi, tanah longsor. Yang ketiga, tsunami dan Tanah longsor. sebagainya. Nah, ini contoh bentang alam alami. Yang pertama itu dataran dan perairan. Dataran ada gunung, pegunungan, dataran rendah ada juga. Yang gunung. Ketinggian permukaan bumi yang menonjol ke atas karena
duduk Reza juga. Nah, di sini Bapak punya bentang alam itu dibagi menjadi 3. Dataran rendah, pantai, dan dataran tinggi. Nah, di sini kita banyak sediakan contoh-contoh pekerjaan dan gambar-gambar yang ada di berbagai bidang alam di Indonesia. Yang pertama, dataran rendah itu sebagai petani padi. Yang kedua, di pantai itu sebagai nelayan pekerjaannya, dan di dataran tinggi biasanya itu berkebun teh, jagung, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sebelum Bapak membagikan lembar KPD, kita tepuk terlebih dahulu. Ayo Jin, ditunggu kok. Oke ya, langsung saja. Karena nah, sebelumnya Bapak akan membagikan lembar LKPD. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya berhitung apa? Berhitung ya. Ini cuma berdua. Berhitung dari sini. 1, 2. Ayo. 1. 1 di sini. Satu sini. Biasanya berdekatan dengan sungai dan di kawasan padat penduduk. Kolomnya berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apa tadi? Diawali dengan D. Laut di belakang sini ya, Bu.